Benny Ramdhani akan melakukan sujud di depan kaki Ibu Menteri Keuangan, ya, Menteri Perdagangan, jika itu menjadi syarat agar barang-barang PMI yang sekarang tertahan sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, harus saya lakukan. Kenapa harus berlarut begitu terlalu panjang? Hanya untuk urusan yang tentu Presiden memiliki pertimbangan kok. Ya, apakah Presiden harus disalahkan? Nanti ada orang mengatakan, Pak, itu Presiden salah ngitung waktu. Nggak mungkin. Ya, terlebih Presiden ini orang yang memiliki semangat satset dalam bekerja. Ya, jujur sekali lagi BP2MI menyampaikan kekecewaan, ya, dan memaklumi kejengkelan dan kemarahan para pekerja migran Indonesia. Kemudian yang kelima, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menerbitkan aturan baru, ya, terkait proses impor dan ekspor barang kiriman berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman yang berlaku, ya, 17 Oktober 2023. PMK nomor 96 tahun 2023 tersebut merujuk kepada Permendag nomor 25 tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Artinya di bulan Oktober respon Kementerian Keuangan baru keluar. Untuk lebih mendorong agar peraturan sebagaimana hasil rapat terbatas dengan Presiden segera keluar, saya mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan, ya, di awal bulan Oktober. Yang kemudian surat itu saya posting di Facebook saya. Saya membuat video pendek bahkan, ya. Artinya kalau rakyat membuat video pendek menyampaikan keluhan itu kan biasa. Kalau sekelas kepala badan sampai menyampaikan keluhan terbuka melalui media sosial, ini artinya apa? Ini artinya adalah ada sesuatu yang menjadi kegelisahan kita bersama, kegelisahan juga BP2MI, menangkap kejengkelan dan kemarahan pekerja migran Indonesia, maka mau tidak mau kepala badan harus melakukan itu. Bahkan kalau kemarin yang rapat keputusan kemarin kapan, Pak? Yang kemarin resumenya 27. Kalau kemarin 27 November belum ada keputusan, saya berencana akan membuat video dengan kalimat, saya katakan mungkin begini. Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan. Jika untuk peraturan yang diinginkan oleh PMI agar mereka mudah mengirim barang, tidak ada penahanan-penahanan di bandara. Maaf, di pelabuhan. Ya. Saya harus bersujud di hadapan kaki kalian, maka akan saya lakukan. Benny Ramdhani akan melakukan sujud di depan kaki Ibu Menteri Keuangan, ya, Menteri Perdagangan, jika itu menjadi syarat agar barang-barang PMI yang sekarang tertahan sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, harus saya lakukan. Tapi kemarin 27 kita sudah mendapatkan informasi bahwa rapat kementerian lembaga, walaupun tadi ya harusnya 2 minggu perintah Presiden tapi lama, sudah menghasilkan beberapa keputusan, yang keputusan itu akan saya juga bacakan, dan nanti dokumennya kita akan upload juga di media sosial BP2MI sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi kita. 6. Berdasarkan informasi, data kontainer yang berisi barang kiriman PMI yang tertahan di pelabuhan sebagai berikut. Tanjung Perak 67 kontainer, Tanjung Emas 35 kontainer, sedangkan di Tanjung Priuk 0, jumlah 102 kontainer. Saudara-saudara, para jurnalis, teman-teman media, siapa yang tidak sakit hati dan marah, dan jika itu juga terjadi pada kami. Saya misalnya mengirim dari luar negeri, ya, hadiah untuk ulang tahun anak saya. Saya mengirim kado yang sangat spesial yang saya ingin berikan pada ibu bapak saya.
Dan kado itu tidak sampai di hari istimewa mereka berulang tahun karena tertahan di pelabuhan. Saya marah. Saya pasti marah. Dan tidak ada hari istimewa itu yang bisa digantikan. Tidak ada hari istimewa itu, hari spesial itu yang bisa digantikan dengan hari-hari yang lainnya. Kita semua pasti marah. Dua, ada barang-barang makanan yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia untuk anaknya, untuk keluarganya. Dan barang-barang yang disebut makanan itu harus rusak karena tertahan di pelabuhan. Saya pasti marah. Kita semua pasti marah. Dan saya katakan, omong kosong jika ada pihak yang berani mengganti makanan-makanan itu. Harusnya negara bertanggung jawab untuk mengganti makanan-makanan itu. Kenapa? Karena penahanan barang-barang itu kebijakan negara. Walaupun dilakukan oleh lembaga tertentu. Tapi saya ragu. Saya ragu. Ada nggak yang berani bertanggung jawab atas penahanan barang itu sehingga makanan-makanan yang rusak itu atas dasar tanggung jawab moral negara kemudian oke, ini kesalahan kami, kemudian kami ganti. Surat yang kami kirim ke Menteri Keuangan adalah surat yang jelas saya katakan, jika karena aturan yang sedang dibahas, belum selesai, maka tidak ada alasan untuk menahan barang-barang itu. Artinya apa? Aturan yang sedang dibahas kan tentang relaksasi, tentang pemberlakuan berapa nilai, pengurangan biaya kiriman barang PMI, kan itu yang sedang diatur. Artinya kalau ini belum selesai, ya sudah, barang tetap dikeluarkan, aturan yang sedang dibahas belum diberlakukan, kan gitu. Dan itu juga disuarakan oleh para pekerja migran. Ya udah Pak, kalau misalnya kami belum mendapat pengurangan 1.500 US dollar, kan gitu. Kalau handphone kami juga belum berlaku, ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan ditahan. Jadi logika berpikir PMI, logika berpikir rakyat, menurut saya ini lebih cerdas dibandingkan pihak-pihak tertentu. Ini cara-cara yang saya benci dari dulu sebelum saya menjadi pejabat, karena dalam prinsip bernegara, negara itu berkewajiban kehadirannya membahagiakan rakyatnya. Sangat sederhana, sangat filosofis. Kalau negara hadir dengan segala tete bengek peraturannya hanya untuk mempersulit rakyatnya, maka itu yang disebut negara gagal. Negara itu kan hadir, lahir untuk apa? Membahagiakan rakyatnya. Agar kebahagiaan itu terwujud dan tidak satu dengan yang lain warga negara, terjadi chaos, maka dibuatlah regulasi aturan. Sehingga muncul tertib sosial, sehingga muncul tertib hukum. Itu teori gitu. Jadi kalau negara menciptakan sebuah aturan, adanya kebijakan yang mempersulit, membebani, ini bukan bernegara. Kita sedang membangun sebuah kekuasaan, bukan pemerintahan. Jadi atas nama pekerja migran Indonesia, tentu saya jengkel, saya juga marah terhadap situasi ini, dan saya sudah gambarkan tadi, kita bisa merasakan dengan kebatinan kita, orang dengan hasil keringat mereka, darah mereka, berjuang di luar negeri, yang sebagian gajinya disumbangkan negara, hanya untuk mereka menyerahkan, memberikan kado yang mereka beli untuk keluarganya, ibu bapaknya ulang tahun, anaknya ulang tahun. Barang itu tidak sampai di hari istimewa. Hari ulang tahun karena tertahan di pelabuhan. Makanan-makanan yang mau dikirim agar dinikmati oleh keluarganya, itu juga rusak. Dan saya yakin tidak ada pihak yang berani bertanggung jawab untuk mengganti semua itu. Jumlahnya begitu banyak, tadi sudah saya sampaikan. Ada 67 kontainer tertahan di Tanjung Perak, ada 35 kontainer tertahan di Tanjung Emas, jumlah 102 kontainer.